Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 17 Maret 2020. Kebetulan kita dapat instruksi dari Gubernur nomor 16 tahun 2020 ya, tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi corona atau COVID-19 dari tanggal 16 sampai dengan 29 Maret 2020. SMK Islam Al-Hikmah itu nggak kalah tanggap. Akhirnya dirapatin antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf-staf dan guru-guru yang ada di SMK Islam Al-Hikmah. Sebagai tenaga pendidik, ya istilahnya memang tidak harus libur, kita juga harus menyiapkan beberapa mata pelajaran online. Salah satunya di sini saya akan memberikan pembelajaran online melalui Cisco Webex, ya, aplikasi Cisco Webex Pikon, yang akan dimulai pada hari ini tanggal 17 Maret 2020. Tadi kita akan mulai dari jam 11 sampai dengan jam 14 ya. Kita nggak kalah sigap teman-teman, mudah-mudahan kita sebagai guru harus tetap semangat walaupun. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut dan kita mulai pembelajaran kita menggunakan aplikasi Webex. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini kita tetap semangat mengajar dan selalu mengajar. Oh God! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak. Terus kalau yang sudah menjawab salam, silakan mic-nya dimatikan lagi, di-mute lagi ya. Terima kasih kehadirannya dalam Pikon hari ini, belajar online mengisi libur dari tanggal 16 sampai tanggal 29 Maret 2020. Dan mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat buat kita dan juga bermanfaat buat kamu semua dan untuk orang lain. Sebelum Bapak mulai pada hari ini pelajaran kita pertama dalam Pikon atau Cisco Webex, di aplikasi Cisco Webex. Yang pertama Bapak akan ngabsen dulu. Pertama Alipia Rahma, Amelia Ismatul Maula, Amelia ya, Amelia Ismatul Maula ada. Amelia Nala Puja. Amelia Ismatul ada, Pak. Oh. Amelia Nala ada. Hah? Oke, Iya, Pak. Alipia Rahma. Saya, Pak. Oke. Amelia Nala Puja. Amelia Ismatul dulu, Pak. Oh iya. Amelia Ismatul Maula. Saya. Amelia Nala Puja. Hadir. Amila Pristiani. Gak ada. Ananda Ratu Meira. Hadir, Pak. Aprilia Kesha Rizky. Ini unmute-nya. Ada? Aprilia. Hadir. Arta Mepiana Rizky. Arta Mepia Rizky. Gak ada. Atira Tri Apsari. Saya. Ajria Mesya Al-Rafiq Al-Faruk. Hadir. Oke. Denia Az-Zahra Azira. Hadir, Pak. Hadir. Dania Amira Purwoko. Enggak ada. Dianita. Hadir, Pak.
Dina Aulia. Hadir, Pak. Hadir. Pertalira Jumiati Aisyah. Pertalira Jumiati Aisyah. Ada. Fitriani. Fitriani tidak ada. Intan Audi Gunawan. Hadir, Pak. Oke. Makasih. Ira Rahayu. Kayu Nima. Kinanti Kaila Lestari. Ya, saya. Kinanti ya. Muhammad Fatur Rahmat. Muhammad Fatur. Nggak ada, Pak. Belum masuk. Natasha Rahma Ananda. Nggak ada. Natasha Rahma Ananda nggak ada. Nurul Makarim. Pak, Natasha Febriana. Mana? Hadir, ada. Natasha Febriana ada hadir. Oke. Nurul Makarim. Risti Aulia Ahmad. Salsa Septiani. Samot Sofian Manalu. Sania Sekarwardani. Hadir, Pak. Sania. Sania. Ya. Vira Rahmaniar. Hadir, saya hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Rahmaniar Trisna Putri dari kelas 10 akuntansi akan mempresentasikan tentang search engine. Pengertian search engine. Search engine atau mesin pencarian adalah sebuah sistem software atau sebuah aplikasi yang didesain dan disediakan oleh suatu badan komersial tertentu dan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengguna internet mencari berbagai informasi di internet. Berbagai informasi ini biasanya tersimpan dalam www atau World Wide Web, FTP, atau File Transfer Protocol. Spider merupakan program yang dimiliki search engine yang bekerja untuk mengambil halaman-halaman yang ditemukannya. Hampir mirip dengan cara kerja browser. Crawler merupakan program yang dimiliki search engine yang bertugas menelusuri setiap link yang ada dalam satu website. 3. Indexer. Indexer merupakan mesin yang memiliki search engine yang bertugas untuk mendeskripsikan suatu halaman website dan menganalisa berbagai unsur di dalamnya, seperti pada penulisan titel, penulisan huruf, keyboard yang ada dalam konten sehingga dengan demikian akan mengenal web tersebut lebih jauh dari terutama dalam menganalisa atau keyboard yang ada di dalamnya. 4. Database. Komponen search engine ini merupakan tempat meletakkan data-data sebelumnya yang telah di-download oleh Spider serta tempat yang tadinya digunakan oleh indexer dalam menganalisa suatu halaman website. 5. Result engine. Result engine sendiri merupakan program yang bertugas menggolongkan suatu website dan menentukan rankingan dalam hasil pencarian yang diminta oleh answer. Jenis-jenis search engine: Google, Yahoo, MSN, Bing, Looksmart, AltaVista, All the Web, Exit, Bigables, AOL, Axe, InOne, dan lain-lain. Cara kerja search engine: pertama, crawling atau penelusuran penjelasan. Pada tahap ini, search engine menjelajahi triliunan halaman dan dokumen yang ada pada World Wide Web. Search engine selalu memulai mencari data-data dari website yang paling terpercaya dan berkualitas tinggi. Kedua, indexing.
atau mengindeksan. Indeks ini adalah daftar raksasa, sebuah halaman web dan konten yang ditemukan oleh bot. Ketiga, ranking atau peringkat. Cara mesin pencari dalam melakukan peringkat halaman adalah rahasia dan mempunyai cara tersendiri. Kelebihan dan kekurangan search engine. Kelebihannya 1. Search engine memudahkan mencari data relevan jika kita mengetiknya kata kunci tertentu, search engine akan berusaha mencari data paling cocok sesuai dengan APL-nya masing-masing. Kekurangannya, kadang search engine tidak menampilkan hasil yang diinginkan. Search engine selalu berusaha menampilkan hasil yang relevan, tetapi kadang kala tetap memperlihatkan hasil yang tidak relevan. 2. Kelebihan search engine mengindeks suatu halaman secara berkala. Jadi, bila suatu website diupdate, search engine akan mengetahuinya. Kekurangannya, munculnya orang-orang yang melakukan link spamming, yaitu melakukan spamming link untuk meningkatkan posisi mereka di search engine. 3. Tiga kelebihan. Saat ini search engine juga support localized search, yaitu pencarian berdasarkan lokasi pengunjungan. Contohnya adalah Google. Jika Anda mengetik google.com di Indonesia, maka akan redirect ke google.com.id. Kekurangannya, kecepatan indeks dan kecepatan berkembang web yang tak sebanding. Saat ini berbagai web banyak bermunculan. Jika kecepatan indeks search engine tidak ditingkatkan, maka tak mungkin search engine bisa mengindeks semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Septiadi, saya dari kelas 10A. Saya akan menjelaskan hasil dari menjelaskan pengertian digital, kesehatan digital. Kesehatan digital adalah upaya yang dilakukan oleh pengguna teknologi digital untuk menghindari gangguan kesehatan yang timbul dari teknologi digital. Adapun kekurangan dan kelebihan dari kesehatan digital. Kekurangan dari kesehatan digital yaitu jika terlalu banyak menggunakan teknologi digital itu akan membuat kerusakan pada saraf mata. Yang kedua, dapat membuat seseorang menjadi terlelap jika terlalu banyak bermain teknologi digital. Ya, dapat terjadi kesalahpahaman jika informasi tersebut tidak akurat. Kelebihan dari teknologi digital yaitu kita dapat menemukan hal baru. Yang kedua, dengan adanya teknologi digital, seseorang dapat mencari informasi yang luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tira Triapsari dari kelas 10 akuntansi. Ingin mempresentasikan tentang database. Database adalah pangkalan data atau basis data. Dalam bahasa Inggris disebut database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database management system. Konsep dasar basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data yang memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya.
Penjelasan ini disebut juga skema. Kelebihan database. 1. Dapat meningkatkan data independence, meningkatkan aksesibilitas terhadap data dan respon yang lebih baik. Data dapat dipakai secara bersama-sama. Data yang ada pada basis data menjadi milik seluruh organisasi dan dapat dipakai secara bersama oleh pengguna yang berwenang pada saat bersamaan. Yang kelima, memperoleh lebih banyak informasi dari data yang sama. Pengguna basis data dapat memperoleh informasi selain dari informasi rutin yang dikelolanya karena semua data lain berada dalam basis data yang sama. Dengan demikian, kebutuhan akan informasi selain dari informasi rutin dapat terpenuhi. Kekurangan database. 1. Biaya yang tidak murah alias biayanya sangat mahal karena menyangkut biaya-biaya untuk pembelian sekaligus perawatan hardware and software. Yang kedua, rumit. Perancang, pengembang, DBA, basis data administrator, dan pengguna akhir harus memahami secara detail dan mendalam tentang fungsi basis data yang ditangani agar dapat mengambil manfaat dari basis data. Yang ketiga, tambahan biaya konversi. Diperlukan biaya yang besar untuk berpindah dari aplikasi atau sistem yang lama ke dalam sistem dan hardware basis data yang baru atau di-upgrade. Ditambah lagi, diperlukan pula biaya untuk pelatihan staf untuk menggunakan sistem yang baru ini, serta tambahan biaya untuk mempekerjakan staf khusus seperti DBA dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian query interface. Query interface atau antarmuka query adalah cara aman untuk mencapai downcasting yang aman dan memungkinkan query interface digabungkan ke suatu objek. Query interface dibedakan menjadi tiga. Data manipulasi language atau DML, data definition language atau DDL, dan data context language atau DCL. Terus, dan bahasa query. Bahasa query adalah suatu bahasa komputer yang digunakan untuk melakukan permintaan terhadap basis data dan sistem informasi. Jenis-jenis bahasa query itu ada 3. SQL atau bahasa query yang terkenal untuk basis data. MDX, bahasa query untuk basis data OALAP. DMX, bahasa query untuk model penggalian data. Terus cara kerja query. 1. Gunakan parameter yang tersedia. Secara default, software memiliki banyak daftar parameter di menunya. User bisa memilih salah satu daftar dan kemudian sistem akan memandu untuk membuat output yang diharapkan. Prosesnya mudah, tapi fleksibel dan sistem operasinya pun terbatas. Terus query by example. Sistem akan menampilkan seperangkat kode dengan beberapa area yang kosong. Pada area kosong tersebut, Anda dapat menuliskan dan mengspesifikasikan file dan volume data. Cara kerja query dengan SQL. Anda dapat menulis query SQL select atau SQL action. Seperti namanya, SQL select memungkinkan Anda untuk memilih bagian dari data. Sedangkan SQL action memungkinkan Anda untuk melakukan operasi yang berorientasi pada aksi, seperti menghapus dan memasukkan data, mengupdate value, dan membuat tabel baru. Kelebihan dari query interface ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. 1. Memiliki kemampuan untuk manage user dan tiap user bisa diatur hak akses terhadap suatu database oleh database administrator. Untuk diterapkan pada pembangunan suatu Kedua,
untuk diterapkan pada pembangunan suatu program aplikasi akan mudah dalam melakukan koneksi dengan komputer klien yang pembangunan aplikasinya menggunakan software yang sama platform dengan MS SQL, misalnya Microsoft Visual Basic. Yang ketiga, memiliki tingkat pengamanan atau security yang baik. Keempat, memiliki kemampuan untuk backup data, rollback data, dan recovery data. Kelima, memiliki kemampuan untuk membuat database mirroring, dan clustering. Kekurangannya itu ada 3. 1. Hanya dapat diimplementasikan pada satu unit server. Jika terdapat tambahan server, maka hanya akan berfungsi sebagai pasif atau standby server atau tidak memiliki kemampuan teknologi cluster server seperti hanya pada DBMS Oracle. Kedua, hanya bisa berjalan pada satu platform sistem operasi yaitu Microsoft Windows. Ketiga, merupakan software berlisensi dan berharga mahal untuk perusahaan skala kecil dan menengah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Febriana dari kelas 10 akuntansi akan mempresentasikan tentang Yahoo. Enggak on itunya. Oke, sip, sudah. Pengertian tentang Yahoo. Yahoo adalah sebuah perusahaan internet multinasional yang berpusat di Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Didirikan oleh Gary and David Hilo pada bulan Januari 1904 dan dibentuk pada 1 Maret 1995. Menurut dari sumber berita, sekitar 700 juta orang mengikuti situs-situs Yahoo tiap bulannya. Yahoo berhasil menarik lebih dari 1,5 miliar pengunjung setiap bulannya ke situs yang dimulai 30 bahasa. Fungsi dan manfaat: 1. Membuat email. 2. Mengirim email. 3. Mengirim pesan jarak jauh pada setiap orang. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: 1. Cara menyurat modern membuat orang menjadi lebih maju. 2. Salah satu web yang menyediakan layanan fasilitas gratis. 3. Ada banyak di negara kita bisa mengirim file kepada web lain yang menggunakan Yahoo juga, dan mengirim file tersebut tidak memakan biaya. Kekurangannya, selain itu juga terdapat kekurangannya itu tidak ada ruangan atau room untuk menampung semua pengguna Yahoo dari penjuru atau dunia. Room ini dibagi menurut regional, hobi, aktivitas lainnya. Contoh, ketika kita sedang melakukan pembicaraan di aplikasinya, kita pun dapat menggunakan aplikasi yang lain dengan berbicara. Nah, kemudian emoticonnya bergerak yang disediakan sangat terbatas. Pada pembicara semakin menarik karena adanya emoticon yang bermacam-macam, dan bila emoticon yang ada di aplikasi tidak bisa bergerak. Sekian dari saya, Natasha Febriana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil Pikon 17 Maret 2020, sedang diprint bukti-bukti dari kehadiran siswa yang mengikuti Pikon hari ini dari jam 11 sampai jam 14 kurang 5 menit.
Oke, itu saja laporan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.